Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Lukman Hanif dari kelas A, Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 8 sampai tugas 12 sebagai uji kompetensi 2 mata kuliah pemrograman web. Yang pertama, tugas pertemuan 8, JavaScript Validation. Pada tugas ini, saya membuat fungsi validasi yang saya letakkan pada sebuah form pengamatan. Saat dijalankan di browser, tampilannya yaitu seperti berikut, dan tampilan ini bisa sedikit berubah ketika browser itu diganti. Dalam web ini saya menggunakan JavaScript sebagai fungsi untuk melakukan validasi dari form yang diisikan. Dalam fungsi tersebut terdapat beberapa variabel yang berfungsi menerima nilai dari masing-masing inputan pada form. Terdapat juga percabangan. Percabangan yang saya gunakan yaitu if-else. Percabangan tersebut berfungsi untuk mengecek apakah form sudah diisi dengan lengkap atau belum. Jika sudah lengkap, maka akan muncul alert yang bertuliskan data disimpan. Jika form yang diisikan ternyata belum lengkap, maka akan muncul alert yang bertuliskan Anda harus mengisi dengan lengkap. Alert hanya akan muncul ketika user mengklik tombol simpan. Selanjutnya tugas pertemuan 9, sintak PHP dasar. Dalam tugas 9 ini saya diberikan dua listing program, yaitu listing program 9.1 dan 9.2. Pada listing program 9.1 diberikan tampilan sebagai berikut, yaitu terdapat variabel gaji dan nanti terdapat pajak. Dan dalam program itu terjadi operator aritmatika yang akan mengurangkan gaji dengan pajaknya, dan terdapatlah gaji yang bisa dibawa pulang yaitu sebesar 900.000. Selanjutnya listing program 9.2. Juga terdapat operator pembanding di dalam listing program 9.2 yang bisa dilihat hasilnya seperti pada gambar. Pengamatan. Saat dijalankan di browser yang berbeda, web ini memiliki hasil yang sama. Dalam web ini saya menggunakan PHP untuk menampilkan beberapa program dasar seperti pada gambar. Kemudian sebagai penambah, saya menambahkan CSS untuk membuat web tampak menarik dan didapatkan hasil sebagaimana berikut. Tugas pertemuan 10, percabangan dan perulangan PHP. Di sini terdapat dua listing program seperti yang tertera pada gambar, yaitu 10.2.1 dan 10.2.2. Berikut gambar 10.2.2. Pengamatan. Program tersebut pada saat dijalankan di browser berbeda tidak memiliki hasil tampilan yang berbeda. Dalam web ini saya menggunakan PHP untuk menampilkan program konversi nilai sesuai dengan nilai PAP, dan juga program untuk membuat segitiga bintang berdasarkan inputan dari user. Kemudian sebagai penambah, saya menambahkan CSS untuk membuat web tampak menarik dan didapatkan hasil sebagaimana berikut. Program yang pertama yaitu program konversi nilai. Dalam isian form, user diminta menginputkan nilai dengan skala 0 sampai 100. Lalu ketika user mengklik proses, maka akan terjadi konversi nilai yang sesuai dengan nilai PAP. Program konversi ini berjalan dengan percabangan if, else if, dan else. Ketika nilai yang diinputkan sesuai range yang ada di PAP, maka itu yang akan ditampilkan, dan seterusnya sampai kondisi else, yaitu jika nilai yang diinputkan melebihi batas maksimal yaitu 100, maka akan muncul teks yang bertuliskan error. Ulangi lagi. Program kedua yaitu membuat segitiga bintang. Program ini berjalan dengan perulangan bersarang, yang mana user akan diminta menginputkan jumlah tinggi. Lalu perulangan akan berjalan dengan batas jumlah tinggi yang telah diinputkan oleh user, dan akan mencetak tanda bintang yang akan membentuk pola segitiga. Tugas pertemuan 11, PHP penanganan form. Pada tugas kali ini, saya membuat form, dan form ini berbentuk dinamis. Jadi ketika kita selesai menginputkan, maka akan muncul tampilan baru yang berisi tampilan dari inputan yang sudah diinputkan tadi. Nah, seperti ini tampilannya. Pengamatan. Penggunaan input type text. Penggunaan input type text digunakan untuk menginputkan teks yang tidak terlalu panjang seperti nama, NIM, dan lain sebagainya. Penggunaan input type radio.
Penggunaan input type radio digunakan untuk membuat tombol radio atau tombol pilihan yang diisi dengan cara memilih dari salah satu tombol radio yang ada. Saya menggunakan input type radio ini sebagai input untuk jenis kelamin. Penggunaan input types tag area. Penggunaan input type text area digunakan untuk menginputkan teks yang panjang seperti alamat dan sebagainya. Penggunaan input type combo box. Penggunaan input type combo box digunakan untuk membuat daftar pilihan yang diisi dengan cara memilih dari salah satu pilihan yang ada. Saya menggunakannya untuk pilihan hobi. Selanjutnya pertemuan 12, array dan fungsi PHP. Dalam tugas ini saya mengikuti sesuai pada materi yang telah diberikan, dan berikut beberapa contoh keluaran dari fungsi array. Pengamatan menampilkan array dengan perulangan for dan for each. Count berfungsi untuk mencari jumlah elemen dari array. Yang kedua, mengurutkan array dengan sort dan r-sort. Sort digunakan untuk mengurutkan array dari kecil ke besar, sedangkan r-sort digunakan untuk mengurutkan array dari yang lebih besar ke yang kecil. Mencari elemen array. Perulangan if-else digunakan untuk memeriksa suatu elemen ada dalam variabel array tersebut atau tidak. Jika elemen yang dicari ada di dalam variabel array, maka akan ditampilkan, dan jika tidak, maka tidak akan ditampilkan. Fungsi dengan return value dan parameter. Return value adalah sebuah nilai yang dikembangkan oleh fungsi saat fungsi tersebut dipanggil, dan penerapan ini saya gunakan untuk mencari luas lingkaran dengan jari-jari 10, yaitu bernilai luasnya 314. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.